Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Tadi lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu istiqomah di jalan. Amin. Kali ini saya akan membawakan kultum tentang 6 pertanyaan yang harus kita renungkan. Yang pertama yaitu saya ingin menceritakan tentang seorang guru dan murid-muridnya yang sedang bercerita. Nah, pertanyaan yang pertama adalah gurunya ditanya kepada muridnya yang bertanya gini. Yang pertama, apa di dunia ini yang paling dekat? Lalu muridnya menjawab, orang tua, teman, sahabat, dan lain-lain. Tapi gurunya pun membenarkannya. Lalu gurunya menjawab, yang paling dekat dengan dunia ini adalah kematian. Mengapa kematian? Karena kematian itu pasti akan datangnya. Semua makhluk di bumi ini yang hidup pasti akan mengalami mati. Lalu gurunya meneruskan pertanyaan yang kedua, yaitu apa di dunia ini yang paling jauh? Lalu murid-muridnya menjawab, ada negeri Cina, gunung, awan, bulan, dan lain-lain. Dan gurunya pun membenarkannya dan menjawab pertanyaan dengan sebenarnya. Yang sebenarnya yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Kenapa masa lalu? Karena masa lalu itu tidak mungkin dapat diulang kembali. Untuk itu, kita dapat memperbaiki hari ini dan hari esok berdasarkan pengalaman yang kemarin-kemarin. Dan gurunya pun melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Apa di dunia ini yang paling besar? Muridnya menjawab, ada gunung, ada mobil, ada istana, dan lain-lain. Gurunya pun menjawab seperti ini. Yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Mengapa hawa nafsu? Karena hawa nafsu itu rasa yang tidak mungkin dapat dihilangkan dari manusia. Jika kita menuruti hawa nafsu, maka kita akan sesat di dunia maupun di akhirat. Dan kalau kita sudah terbawa hawa nafsu itu segala cara dihalalkan biar kita mendapatkan itu. Untuk itu kita harus menjaga hawa nafsu kita sebisa-bisanya mungkin. Terus yang keempat adalah apa di dunia ini yang paling berat? Kata gurunya. Terus kata muridnya menjawab, yang paling berat di dunia ini katanya besi, tembaga, dan macam-macam sebagainya. Terus gurunya menjawab, yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Kenapa memegang amanah itu berat? Karena amanah itu adalah suatu kepercayaan orang terhadap kita. Jadi sebaiknya apabila ada orang yang mengamanahkan kepada kita, kalau sekiranya kita bisa menerima, kita terima. Dan sekiranya kita tidak bisa menerima amanah itu, lebih baik kita tolak. Dan pertanyaan gurunya yang kelima yaitu apa di dunia ini yang paling ringan? Muridnya menjawab ada kapas, debu, dan sebagainya. Dan gurunya pun membenarkannya. Selalu menjawab yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan ibadah. Mengapa meninggalkan ibadah itu ringan? Karena waktu itu kan cepat berlalu. Coba kalau misalnya andaikan kita mengulur waktu untuk sholat, lama-kelamaan kita kan lalai juga. Nah, pertanyaan yang keenam, apa di dunia ini yang paling tajam? Lalu muridnya menjawab, ada pisau, ada pedang, ada golok, dan lain-lain. Tapi gurunya pun membenarkannya, jadi yang paling tajam itu adalah lisan, lidah. Kenapa lidah itu tajam? Karena lidah itu mengucapkan sesuatu yang kadang-kadang bisa menyakiti hati saudaranya sendiri. Jadi di sini kita harus merenungkan nomor pertanyaan ini, yaitu sudahkah kita sebagai umat selalu mengingat kematian? Sudahkah kita belajar hari ini dan hari esok berdasarkan masa lalu? Sudahkah kita tidak menuruti hawa nafsu kita sekecil apapun itu? Sudahkah kita memegang amanah sekecil apapun itu? Dan sudahkah kita
Sudahkah kita menjaga lisan kita agar tidak menyakiti saudara kita sendiri? Dan sudahkah kita tidak meninggalkan ibadah sekecil apapun itu? Sekian kultum dari saya. Kurangnya dari saya dan kalian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.